sekali lagi nama saya Yohana dari kelas Ilkom A, dan pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan topik tentang kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia dan kaitannya dengan 4 tantangan dalam membuat kebijakan yang kemarin Bapak jelaskan, yaitu yang pertama complexity of problem, information availability, ideological environment, dan maturity decision maker. Oke. Yang pertama-tama, COVID-19 sendiri itu adalah sebuah virus penyakit yang awalnya itu ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina itu pada akhir tahun 2019 dan mulai memasuki Indonesia pada awal tahun 2020, tepatnya itu tanggal 2 Maret 2020, di mana semua siswa kita dapat info libur 2 minggu, akhirnya 2 tahun. Nah, sejak 2 Maret 2020 itu hanya dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu tepatnya pada 19 April 2020, COVID-19 telah dinyatakan menyebar ke 34 provinsi yang ada di Indonesia, dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan paparan virus tertinggi di Indonesia. Bayangin aja dalam waktu sebulan, itu COVID-19 udah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, dan itu diakibatkan karena kurangnya awareness kita terhadap virus ini sendiri gitu. Bahkan waktu awal-awal virus ini masuk, saya ingat banget masih banyak yang nganggap kalau COVID-19 ini adalah sebuah mitos yang kayak kita nggak bakal kena ini virus. Mitos. Tapi pada tanggal 11 Maret 2020 itu WHO udah ngeluarin pernyataan kalau COVID-19 ini adalah pandemi global. Dan di saat itu juga pemerintah Indonesia mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Nah, tapi kan itu masih awal-awal pandemi, masih banyak sekali yang kesulitan beradaptasi dengan hal itu. Bahkan WHO itu waktu itu mengeluarkan saran dan akhirnya pemerintah menyampaikan untuk kita menghimbau untuk tenaga medis dan warga yang terpapar maupun yang memiliki gejala COVID-19 itu diharuskan untuk memakai masker. Tapi itu dalam tanda kutip hanya untuk tenaga medis dan warga yang terpapar. Nah, tapi penelitian WHO itu terus berlanjut sehingga WHO memberikan saran lagi kalau kita itu semuanya harus memakai masker. Nah, disitulah pada saat itu terjadi kelangkaan masker dan harga masker itu melonjak tinggi banget, mahal banget di mana-mana. Jadi yang awalnya kita nggak aware sama sekali, menganggap ini cuma mitos, tapi pas sudah ini membludak, kita awarenya berlebihan. Ya begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kelangkaan masker itu teratasi, bahkan semakin sekarang masker semakin murah dan kita semua menjadikan masker itu sebagai gaya hidup sehari-hari karena kita udah terbiasa juga dengan new normal. Oh ya, dalam upaya pencegahannya, pemerintah itu banyak sekali melakukan kebijakan-kebijakan. Salah satunya tadi yang saya sebutkan yaitu new normal, terus himbauan untuk memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak. Di rumah aja, bekerja dan belajar dari rumah, pembatasan sosial secara besar-besaran atau yang biasa kita sebut PSBB. Kita butuh seenggaknya 2 tahun untuk bisa sampai ke masa sekarang di mana kasus COVID itu udah nggak setinggi dulu, semarak dulu, nggak membuat kita setakut dulu, sehingga sekarang bahkan sekolah, pekerjaan semuanya udah mulai dilakukan secara onsite. Tapi tentu aja dalam 2 tahun itu banyak sekali tantangan-tantangan Indonesia menghadapi COVID-19. Itu saya akan mulai menganalisis 4 poin tantangan dalam membuat kebijakan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu complexity of problem. Jadi banyak banget masalah yang membuat kebijakan ini menjadi sangat kompleks. Yang pertama yaitu waktu yang diperlukan WHO untuk meneliti virus itu nggak sebentar. Itu juga yang mengakibatkan tadi kita awalnya nggak diwajibkan untuk pakai masker. Yang pakai masker itu cuma yang sakit dan hanya tenaga-tenaga medis aja yang diharuskan pakai masker. Terus masalah yang lainnya itu karena virus sendiri itu kan kita nggak bisa kendalikan ya, dan virusnya itu tetap bermutasi, berkembang menjadi lebih kuat, menjadi lebih mematikan, menjadi lebih mudah menular. Selanjutnya cara penyampaian himbauan pemerintah yang menurut saya kurang halus ya, kurang dapat menyentuh kita itu. Mereka menyampaikan itu secara terburu-buru gitu sehingga masyarakat ini menjadi sangat cemas, jadi takut, sehingga tadi kayak kelangkaan masker bisa terjadi. Semua orang pada borong masker karena takut kehabisan. Itu karena menurut saya penyampaian pemerintah yang kurang hati-hati gitu. Terus selanjutnya yaitu sulitnya adaptasi warga terhadap new normal karena ya membatasi kita untuk berpergian keluar, terus
kita yang tadinya belajar di sekolah akhirnya belajar di rumah, yang tadinya kerja di tempat kerja akhirnya sekarang mulai bekerja di rumah, itu sulit gitu. Terus masih banyak juga yang bisa dibilang nakal, nggak mau patuh aturan, udah dibilang jangan ngumpul-ngumpul. Terus kalau ada hari raya besar, kalau bisa dijeda dulu lah, karena kita masih mencoba untuk melakukan penekanan terhadap virus ini gitu lah. Tapi masih banyak juga yang nggak mau melakukannya. Terus selanjutnya banyak juga yang masih menolak vaksin karena banyaknya berita hoax tentang kandungan dalam vaksinnya itu. Banyak juga yang menolak secara individu karena kayak aku nggak butuh vaksin, I'm okay. Saya sering dengar itu. Selanjutnya, kasus COVID di Indonesia itu sempat menurun beberapa kali, yang membuat warga mulai menghentikan protokol. Itu sebabnya di Indonesia kita udah mengalami 3 kali gelombang pandemi. Dan lagi pemerintah yang udah mencoba membuat kebijakan untuk melakukan bantuan sosial, bansos, itu malah dikorupsi sama oknum di dalam. Oke, selanjutnya yaitu information availability. Untuk WHO, mereka selalu memberikan informasi tentang perkembangan penelitiannya terhadap COVID-19 ya. Cuman gak bisa dibilang valid juga karena penelitian mereka itu terus berkembang, terus berlanjut, dan berubah-ubah. Tentu saja ini hal yang patut dimaklumi karena COVID sendiri juga terus berkembang dan bermutasi. Dan dalam hal perkembangan kasus COVID di Indonesia, pemerintah itu secara transparan ya memberikan data melalui media massa maupun secara online di internet. Jadi kita bisa tahu, kita bisa lihat udah berapa sih orang yang terkonfirmasi COVID di hari ini. Tapi itu nggak bisa dibilang valid juga karena masih banyak warga yang menolak melakukan swab walaupun udah ngerasa kalau ini udah ada gejala-gejala COVID tapi nggak mau swab. Selanjutnya dalam hal kevalidan data, ini yang paling sangat disayangkan ya, karena pemerintah sendiri itu kan udah menyediakan dana bansos yang ditujukan untuk masyarakat yang memang membutuhkan gitu. Tapi kevalidan data perekonomian di Indonesia ini gak valid gitu. Yang data yang diterima oleh pemerintah dan data yang sebenarnya ada di lapangan itu gak sama. Jadi seringkali bansos ini malah tertuju kepada orang-orang yang tidak tepat sasaran, dan ini adalah hal yang sangat disayangkan. Yang ketiga yaitu point ideological environment. Jadi WHO menetapkan COVID-19 sebagai global pandemic itu sejak tanggal 11 Maret 2020, dan disitulah pemerintah menetapkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Dan yang terakhir adalah point maturity decision maker. Yang menurut saya di sini pemerintah telah banyak melakukan tindakan-tindakan tepat dalam membuat kebijakan dalam hal penanganan COVID-19. Nah, salah satunya seperti PSBB itu adalah hal yang memang kita butuhkan gitu. Bahkan tercatat terakhir pada tanggal 8 Oktober 2020 itu 72 bar hingga restoran itu ditutup sementara karena pelanggaran aturan PSBB. Yang dimana di sini kita bisa menyatakan kalau pemerintah itu melakukan PSBB secara ketat. Dan walaupun banyak faktor dalam PSBB yang mengakibatkan ekonomi kita itu melonjak turun, tapi kasus COVID-19 juga ikut turun, yang dimana itu adalah hal yang baik. Dan hal baiknya lagi, pemerintah juga melakukan penyaluran dana bantuan sosial untuk kita masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi di Indonesia. Dan sayangnya ada oknum-oknum dalam pemerintahan yang melakukan hal yang sangat tidak bijak, yaitu dalam hal korupsi yang mencapai angka 20,8 miliar rupiah kalau dihitung menurut BPKP. Yang dimana ini sangat disayangkan ya, dan membuat masyarakat itu jadi tidak percaya kepada pemerintah. Itu adalah hal tentang maturity decision maker of that oknum. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.